Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novitasari dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Solo. Di sini saya akan mempresentasikan nilai-nilai dasar ASN. Ada 5 nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yaitu mampu mengambil yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Dan yang ketiga adalah memperlakukan warga secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara dua belah pihak. Yang kedua adalah akuntabilitas orientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan laporan. Memberi laporan berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama akuntabilitas yang pertama adalah peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua adalah peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat adalah peran belajar, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dan yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkat akuntabilitas, yaitu ada akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua ada akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, pelaporan individu terhadap organisasi atau organisasi kepada stakeholder lain. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan kerjasama antar kelompok dalam institusi penting dalam tercapainya kinerja. Kemudian ada akuntabilitas individu, adalah hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang terakhir adalah akuntabilitas personal, nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas. Terdapat dimensi akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga adalah akuntabilitas program. Memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai
apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Kemudian mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Ada 3, yaitu perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan sikap dan sifat kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir adalah konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah melakukan perencanaan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat adalah memberikan laporan secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Informasi publik terbagi menjadi 2 kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua adalah informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang perlu dirahasiakan. Yang kedua adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktek kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Kemudian penyalahgunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipe konflik kepentingan. Yang pertama adalah keuangan, penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Dan non-keuangan, penggunaan posisi atau kewenangan untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain. Untuk nilai dasar PNS yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi keluar dan ke dalam. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif.
dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal ini perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya kasanah budaya dan pengetahuan melalui proses menyatukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan, permusyawaratan, hikmat, kebijaksanaan. Dalam demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat yang berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Yang pertama adalah perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Dan yang ketiga, proses fasilitas akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi seluruh orang. Untuk nilai dasar ASN yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian menjalankan kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak yang memerlukan informasi berkaitan kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik, yaitu pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sistem dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Dan yang kedua adalah dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat, dan politis harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Dan yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Untuk yang keempat adalah komitmen mutu. Yang pertama adalah efisien. Efisien diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme keluar alur. Tingkat efisien diukur dari penghematan biaya, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Ide inovatif lahir ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Kelompok tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan adil. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki
Semangat untuk melakukan proses dan usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih.